Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 14 Mei 2024 dengan judul Pekerja Ulung. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus Tuhan pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Lukas pasal yang 14 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka yang menanggapi panggilan saat ini yang memasuki pelayanan pekerja ulung dapat mempelajari metode-metode kerjanya dengan baik. Selama pelayanannya di bumi, Juru Selamat memanfaatkan peluang-peluang yang dapat ditemukan di sepanjang perjalanan yang panjang. Di Kapernaumlah Yesus tinggal di sela-sela perjalanan pelayanannya yang kesana kemari, dan kota itu kemudian dikenal sebagai kotanya sendiri. Kota ini disesuaikan dengan baik untuk menjadi pusat pekerjaan Juru Selamat. Berada di jalan raya dari Damaskus ke Yerusalem dan Mesir dan ke Laut Mediterania, itu adalah jalan raya yang bagus untuk perjalanan. Orang-orang dari berbagai negeri melewati kota itu atau tinggal untuk beristirahat sementara dalam perjalanan mereka ke sana kemari. Di sini Yesus dapat bertemu dengan semua bangsa dan semua tingkatan, yang kaya dan yang besar, serta yang miskin dan yang rendah. Dan pelajarannya akan dibawa ke negara lain dan ke banyak rumah tangga. Pada perjalanan-perjalanan masa sekarang ini, kesempatan untuk berhubungan dengan pria dan wanita dari semua kelas dan dari banyak bangsa jauh lebih besar daripada di zaman Israel. Perjalanan di jalan yang ramai jauh lebih besar daripada di zaman Israel. Perjalanan di jalan yang ramai telah berlipat ganda 1000 kali lipat. Tuhan telah menyiapkan jalan dengan luar biasa. Agensi percetakan dengan berbagai fasilitasnya berada di bawah kekuasaan kita. Alkitab dan publikasi dalam banyak bahasa menyatakan kebenaran zaman ini ada di tangan kita dan dapat dengan cepat dibawa ke setiap bagian dunia. Umat Kristiani yang tinggal di pusat perdagangan yang besar dan juga pusat perjalanan memiliki banyak kesempatan khusus. Orang percaya di kota-kota ini dapat bekerja untuk Tuhan di lingkungan rumah mereka. Di tempat-tempat peristirahatan dan pusat-pusat lalu lintas, turis yang terkenal di dunia yang dipadati oleh ribuan pencari kesehatan dan kesenangan, harus ditempatkan para pendeta dan para penjual buku yang mampu menarik perhatian orang banyak.
Biarlah para pekerja ini memperhatikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pekabaran bagi masa kini. Dan mengadakan pertemuan-pertemuan kita, mereka memiliki kesempatan. Biarlah mereka cepat memanfaatkan kesempatan untuk berbicara kepada orang banyak. Disertai dengan kuasa Roh Kudus, sabda Allah harus disajikan dengan kejelasan dan kuasa, agar mereka yang memiliki telinga untuk mendengar dapat mendengar kebenaran. Disalin dari buku Testimonies for the Church, volume 9, halaman 121 dan 122. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah Roh Kudus memperdayakan saya untuk bekerja seperti yang Yesus lakukan? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat, sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib setiap hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Tuhan, urapi mereka, agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa, bukan hanya sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga diajarkan untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka juga kekuatan, sukacita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.